Bersyukur kepada Tuhan saya boleh sampai di tempat ini, ngikutin map ternyata masuknya ke dalam gitu. Dari dulu memang masuk itu ke dalam ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah Christmas Update Your Love ya. Jadi memperbaharui kasih yang didasarkan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13. Saya ingin membacakan supaya tema kita bisa dinikmati semua. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Izinkan saya buka sendirilah, Bapak Ibu nggak usah buka, saya aja. Pertama saya berterima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada keluarga besar The Gideon yang memberikan kesempatan kepada saya, orang dari desa, boleh ada di tempat ini dengan senior-senior. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan dari mengupdate cinta kita kepada Tuhan di sini di bagian ayat yang ke-13 kan, 13 katakan supaya kita dalam kondisi apapun tetap tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ada satu kisah yang menyatakan bahwa seorang anak yang berpacaran tentu dengan pacarnya, dan dia bilang begini, kakak, besok kalau saya nikah, bisa nggak nikahnya di Yerusalem? Dia bilang, oh siap, adik. Lalu kakak, nanti kalau saya punya anak, bisakah kita melahirkannya di Bethlehem? Cowoknya bilang begini, kalau begitu salibkan saya di Golgota. Ya, karena stresnya lalu pulang dia masuk di gereja dan dia mabuk lalu tidur di teras gereja, bangun siang. Hamba Tuhan membangunkan, bangun kamu, ini gereja sudah siang. Dia dengan bangganya dia bilang, bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Keren banget gitu ya. Karena tidak mau pergi-pergi lalu dia telepon polisi, laporkan mabuk, lalu dibawalah dia polisi menjemput. Saat polisi menjemput, dia membalik ke belakang. Hari ini juga anak manusia harus diserahkan kepada penguasa. Saudara, mabuk saja bisa rohani ya. Karena mabuknya rohana tapi dalam benaknya selalu firman Tuhan. Nah, kondisi kita hari ini tahun yang kedua masa COVID ini, tentu ini menjadi perjuangan yang berat bagi kita. Tetapi dalam kondisi apapun kita tahu bahwa Natal itu adalah berbicara tentang kasih Tuhan yang tak bersyarat kepada manusia. Di saat manusia tidak berdaya, manusia sudah berdosa. Ketika Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang benar, tidak. Mereka yang mengandalkan hukum Taurat juga berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Dan kasih yang besar itu didasarkan dengan kalimat yang begitu indah oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih yang begitu luar biasa, yang ketika Tuhan bilang semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, sementara upah dosa itu maut, tapi kalimat itu tidak berhenti sampai di situ, karena tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah berbuat dosa di dalam hidup ini. Maka di dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, tidak berhenti bahwa upah dosa itu maut, ada kalimat yang begitu indah di belakangnya, tetapi kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini jelas ada divine love dari Tuhan. Ada kasih ilahi yang begitu luar biasa kepada manusia sebagai kasih yang tidak bersyarat, yang membuat Allah kemudian mau turun ke dunia dengan kalimat yang begitu indah disampaikan oleh firman Tuhan. Dia sudah melakukan kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Sebab tanpa ada Allah yang menjadi manusia, tidak mungkin manusia bisa berkenan kepada Allah. Kenapa? Manusia begitu berdosa, begitu nistanya di hadapan Tuhan. Semua udah berdosa, berarti semua manusia harusnya masuk neraka.
Kasih Allah itu sudah terbukti dan Yesus sudah lahir dengan proses karyanya yang begitu indah. Dia sudah sampai ke penebusan dosa kita dan kita punya jaminan yang kekal. Itulah makanya ketika saya di Palembang ditanya oleh banyak orang, oleh orang yang ada di Palembang, kenapa orang Kristen tidak pernah membicarakan tentang neraka? Kenapa orang Kristen tidak pernah seminar tentang neraka? Ketika ada seminar neraka bilang gak boleh jemaat tempat kami hadir. Loh kenapa? Karena kami dipanggil Tuhan, diproyeksikan bukan untuk masuk neraka, tapi kami dipanggil Tuhan untuk masuk surga. Maka belajarlah surga supaya kita semangat masuk surga. Saudara kasih dalam Tuhan itu Tuhan sudah buktikan. Tetapi permasalahannya kan seringkali kita Natal itu hanya sebatas memperingati kasih Tuhan, tanpa menunjukkan bahwa yang membuat akhirnya Tuhan menyertai hidup kita, berkat Natal itu terjadi di dalam hidup kita ketika kitanya yang punya kasih ilahi kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, respon kita yang harus menentukan bahwa kalau Tuhan katakan di dalam Yesaya mengatakan begini, sepanjang hari tangan Tuhan itu terulur untuk menolong kita. Sepanjang hari, cuma masalahnya kita respon enggak. Itu kan masalahnya, kenapa kita tidak menikmati berkat Natal? Karena kita tidak bisa merespon kasih Tuhan. Sama ketika si Kabayan dimintain menolong, ada 100 orang yang tenggelam, semua enggak ada yang bisa menolong orang yang tenggelam itu. Ada 1 orang tenggelam, 100 orang datang, ternyata enggak ada yang bisa menolong orang itu. Datang si Kabayan, ternyata dia bisa menolong. Lalu dibilang begini, kenapa kamu bisa menolong? Lah kalian keliru kok caranya. Kenapa? Lah yang tenggelam itu orang pelit. Semua kalian berkata berikan tanganmu, nggak akan pernah memberi. Karena orang pelit. Lah kamu bagaimana? Ambil tanganku. Maka begitu Kabayan bilang ambil tanganku, maka orang itu lalu ngambil tangan Kabayan. Kenapa? Karena orang pelit disuruh memberi itu susah. Nah kita juga gereja sama sebenarnya. Apapun yang terjadi, kondisi seperti apapun, kasih Tuhan itu kan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Mau pandemi seperti apapun, kasih Allah itu luar biasa. Bahkan orang Kristen tuh punya pedoman yang hebat loh. Ketika sakit COVID sembuh dikatakan, oh Tuhan sayang kamu. Nanti ketika kita dipanggil Tuhan pun, dia katakan Tuhan lebih sayang kamu. Sebenarnya Tuhan sayang waktu kita sehat atau Tuhan sayang waktu kita sembuh? Waktu kita mati gitu kan gitu. Saudara kasih dalam tempat ini yang kita berat. Maka hari ini saya ingin mengambil satu tema bahwa divine love breakthrough. Ada terobosan kasih ilahi di dalam hidup kita yang membuat kita tetap menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bersukacita luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan dengan laut di berau, diperhadapkan di kiri kanan ada pegunungan Migdol dan ada padang gurun, lalu sementara di belakang debu sudah mengepul semua karena ada pasukan Mesir yang hendak menangkap menghancurkan mereka. Mereka kasihnya hilang karena masalah, kasihnya hilang karena persoalan, kasihnya hilang karena tantangan, kasihnya hilang ketika dia bisa menyalahkan orang. Dan kalau kasih hilang itu biasanya orang menyalahkan orang lain. Tapi Alkitab bilang begitu hebat dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13, begitu indah ketika Tuhan dengan Musa dengan gagah dia berdiri, bukan karena dia yang hebat, tetapi dia berkata kepada umat Israel, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ini bentuk present, hari ini. Now katanya hari ini terus, today, tidak pernah berubah itu kemarin, hari ini. Dan Alkitab bilang berikutnya adalah sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan bilang kamu gak perlu bingung, gak perlu susah. Kehadiran Yesus itu menentukan ketika kita sudah tidak punya apa-apa dan kita memiliki Tuhan, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita. Kita akan menghadapi, kita akan menikmati terobosan ilahi bagi kita ketika kita memiliki kasih ilahi kepada Tuhan. Dan ketika mereka tunduk betul, Musa hanya berdasarkan tongkat saja, berlandaskan tongkat yang dimiliki yang biasa. Tapi karena dia punya kasih kepada Tuhan, firman Tuhan digenapi. Alkitab mencatat semua orang Israel yang keluar dari Mesir selamat sampai seberang.
Kita hari ini masuk tanggal berapa ini? 15. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2022. Dan saya percaya apapun yang terjadi, 2002 itu tetap adalah tahun terobosan ilahi bagi kita. Gideon juga tidak akan stagnan. Gideon akan terus berkembang meskipun ada begitu banyak hal tantangan hari ini. Sering kasih dalam Tuhan, tapi di situ kita mau melihat Allah tetap menggunakan dengan berbagai cara Tuhan bisa pakai. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bagaimana jadi tergantung bahwa respon kita menentukan karya Allah di dalam hidup kita. Kan Allah sudah jelas memiliki kasih yang tak terbatas, tak bersyarat. Nah, seringkali kitanya yang punya kasih yang bersyarat kepada Tuhan. Tapi kasih ilahi dalam hidup kita yang tidak bersyarat itulah yang seharusnya ada, yang akhirnya mendatangkan beberapa hal yang begitu luar biasa. Ketika kita lagu pertama tadi itu begitu indah loh lagunya, Pak. Hei mari berhimpun, mari kita datang ke di Bethlehem kan. Lah kita mau datang ke Bethlehem, kapan kita ke Bethlehemnya? Bertahun-tahun kita nyanyi Bethlehem, sudah ke Bethlehem belum kan masalahnya? Masalahnya kan begitu, dari dulu mari berimu yuk kita datang ke Bethlehem. Makanya perempuan tadi yang pengen nikah di Bethlehem, cowoknya bilang salibkan saja aku di Golgota. Karena nggak mungkin ke Bethlehem. Sedang perhatikan, kita mau belajar dari Bethlehem itu. Betapa pentingnya sebuah kota, kalimat, atau kata yang ada di Alkitab itu tidak kebetulan ada. Bethlehem itu adalah sebuah kota kecil, tetapi tahun 200 dibangun bukan oleh seorang gerejawan, tetapi oleh Helena, bahwa dia adalah seorang yang begitu luar biasa, dibangun dari ibu dari Raja Konstantin yang membangun kembali. Dan Bethlehem yang kecil itu ternyata benar-benar disebut rumah roti karena tanahnya begitu subur. Ada 3 waduk di sana yang mampu mengalirkan air, mencukupi kebutuhan air yang ada di Yerusalem, karena di Yerusalem tercemar oleh darah korban. Sehingga perhatikan, makanya pergi ke Bethlehem bukan kebetulan di sana tempat lahir Daud, tempat ditetapkan Daud menjadi raja, tempat Rahel melahirkan Benyamin di sana, tapi Bethlehem benar-benar kota yang hebat. Maka Natal kita selalu mengajak orang, ayo pergi ke Bethlehem. Nah, di Bethlehem itu tentu ada pelajaran yang begitu hebat bagi kita, yang membuat bahwa kasih ilahi Tuhan, ketika kita memiliki kasih ilahi, kita akan menikmati terobosan yang luar biasa. Yang pertama, kita belajar bahwa kasih kepada Tuhan akan mengalahkan ketidaktahuan manusia. Suatu kali saya ditanya, Abah, saya mau tanya, kalau Allah itu turun ke dunia, lalu di sorga siapa? Abah, kalau Allah itu 3, nanti mataharinya bisa banyak dong. Saya bilang matahari banyak sekarang juga, walaupun pada tutup sekarang. Ya. Saya hanya menjawab gini, Anda percaya Allah Maha Besar? Percaya, ya sudah, itu jawabannya. Karena dia ada kata Maha Besar, berarti tidak terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Dia mau jadi apapun itu terserah dia. Wong saya juga nggak pernah memilih untuk ada di Jogja, saya nggak pernah memilih jadi orang Kristen, apalagi jadi pendeta. Allah yang menetapkan. Dia mau jadi 3, mau jadi 4, itu bisa Allah. Karena kita nggak menjangkau pikirannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini kita pasti ya bapak-bapak yang pengusaha, kita sudah membuat planning. Semua sudah di planning semuanya. Kita sudah ada target di dalam hidup ini, tapi ternyata sehebat-hebatnya kita, seringkali kita meleset. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Saudara, kita bayangkan peristiwa Bethlehem itu diawali dengan ketidaktahuan Maria dan Yusuf. Ketika didatangi oleh malaikat Tuhan, dipuji dulu, engkau anak perempuan yang kudus, perempuan pilihan Tuhan. Tetapi setelah itu dia katakan, engkau akan mengandung. Saudara, mengandung dari Roh Kudus. Bukan masalah mengandung dari Roh Kudus, tapi implikasi dari kandungan itu mendapatkan tuduhan yang luar biasa. Berarti dia sudah bersetubuh dengan yang lain. Dia sudah berzina dan hukumannya adalah rajam. Yusuf juga sama. Dia percaya betul kepada istrinya, tunangannya. Tetapi kok tunangannya kecewa, mengecewakan. Dia sudah hamil. Gak paham semuanya, gak mengerti semuanya. Tapi salut dengan Maria ketika firman Tuhan yang dibaca tadi katakan, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku seturut dengan perkataanmu itu. Saudara, ini satu ungkapan, dia nggak mengerti, tapi nurut saja kepada Tuhan. Kira-kira kita siap nggak sih nurut begitu? Ya kan? Berapa banyak orang yang mengeluh ketika COVID ini, berapa banyak orang yang mengeluh ketika banyak hal terjadi. Bahkan ketika PPKM kemarin dinaikkan di tanggal 24 yang membuat kami Natal harus maju juga, banyak orang berseru. Saya bilang, saya percaya bangsa kita, pemimpin kita itu tidak jahat sama warganya. Justru ini pemimpin kita ingin warga kita ini selamat di tahun berikutnya. Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Kenapa sih Natal harus 24-25? Oh, Natal besok tanggal 1 Desember boleh, Natal mau November juga boleh. Siapa yang menentukan Natal tanggal 25? Tidak ada di Alkitab Natal tanggal 25, diperkirakan Yesus lahir bulan Juni. Kenapa harus tanggal itu? Yang terpenting kan bukan Natal, bukan harinya, tapi reaksi kita, sikap kita terhadap Natal. Nah, ketidaktahuan ini yang luar biasa. Saudara memiliki kasih yang begitu luar biasa meskipun dia tidak mengerti. Bahkan kita sering menyanyikan pujian itu meskipun tak kuliah, tapi kadang-kadang kita pengen melihat terus. Kita nggak ngerti tahun 2022. Saya tuh bersyukur dalam kehidupan pelayanan. Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Saya kasih dalam Tuhan. Kenapa dia bisa mengerti, bisa mau ikut, memiliki kasih ilahi begitu hebat di dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Alkitab mencatat, kenapa banyak orang Kristen mengeluh, tidak menikmati berkat dari Natal. Karena yang pertama, banyak orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab dengan tegas disebutkan kenapa Maria punya sikap yang hebat terhadap sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak dia pahami. Bahkan karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 1 ayat 24, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa dipenuhi Roh Kudus begitu penting? Sebab firman menyebutkan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dia tahu betul bahwa ketika damai sejahtera, disitulah kita akan merasakan the power of matur nuwun. Betapa berkatnya ketika kita ada kuasa di dalam matur nuwun. Terima. Yang kedua, setia dan senantiasa mengucap syukur. Ketika diberitahu dia mau hamil, Maria tuh malah nyanyi loh, bersyukur loh. Sekarang kan orang begitu menderita sedikit aja ngomel. Iya kan? Saya tahun awal Februari tanggal 14 sakit ya, syuting film buat kebangsaan. Saya nggak nyadar bahwa saya itu ternyata sudah tua ya, sadar ternyata udah tua, ternyata sakit sampai tensi saya tinggal 50. Saya nggak mau ke rumah sakit karena kondisi saat itu kalau ke rumah sakit mesti di-COVID-kan. Saya bilang di rumah saja, sebab saya tidak akan mati kalau rumah saya belum jadi. Gitu saya bilang. Loh, nggak mau saya, kenapa? Dokter datang, Pak, ini sudah bahaya. Kenapa? Sudah 1 naik sedikit. Jadi kalau Bapak ke rumah sakit pasti isolasi COVID di swab itu. Bilang udah kalau begitu saya di rumah aja. Tensinya turun tinggal 50, saturasinya juga mulai turun. Ada jemaat perawat, Abah pusing nggak? Enggak. Abah vertigo nggak? Enggak. Saya per-4. Nggak vertigo. Ya. Sudah perhatikan. Tapi secara manusia saya juga mulai ini juga. 50, kalau 40 saya pingsan, saya nggak bisa pesan, panggil anak pertama, pesan-pesan juga gitu ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi apakah saya mengeluh? Tidak, saya diam saja. Dan hari Minggu saya mengubah ibadah tetap. Ibadah WL tetap di gereja, di base camp, kami nggak ada gereja, adanya base camp. Dan ibadahnya terbuka. Kemarin Pak Roni Sugiyansoro, wartawan bengong, kenapa ini ibadah kok di kampung terbuka gitu ya. Dia bilangnya ibadah begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang tetap ibadah, jemaat semua ada di tempat ibadah, tapi dijadikan satu. Kenapa saya akan khotbah dari rumah, WL tetap di sana. Saya bilang, Abah tuh tidak terlalu. Saya sudah bernyanyi waktu sekolah Alkitab, selama hamba masih bernapas, hamba tetap pengerjamu, kalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Dan ngasih dalam Tuhan, dia kayak terus, dan akhirnya Senin dicek, negatif. Begitu negatif, puji Tuhan kenapa dari dulu tidak ada laki-laki itu positif. Baru sekarang ini ada laki-laki positif. Yang berikutnya, ternyata Maria dan Yusuf itu tahan menderita. Dia punya kasih pasti akan tahan menderita. Resikonya yang bilang orang punya kasih ilahi pasti akan tahan. Saudara bisa bayangkan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem itu kalau perjalanan seminggu loh.
Naik turunnya dibutuhkan seminggu. Apalagi dia bawa orang yang hamilnya sudah 9 bulan. Pasti kan kebingungan. Bahwa keledainya cuma satu. Kalau Maria yang naik keledai pasti dibilang, ih perempuan gak tahu diri, masa suaminya suruh jalan. Begitu suaminya yang naik kuda, ini suaminya gak tahu diri, orang hamil suruh jalan. Dua-duanya naik keledai lagi. Ini orang gak punya peri kehewanan. Masa keledai dinaikin orang dua. Begitu turun semua, ini orang bodoh. Kenapa? Punya keledai kok tidak dinaikin. Menderita, saudara. Tapi mereka tetap jalan. Saudara bayangkan, kalau Maria itu punya alasan kayak kita, kan hamil ya. Saya nggak ke gereja aja lah, saya nggak usah aja, semua maklum. Maria juga punya alasan maklum loh. Mendaftarkan tahun depannya lagi kan bisa. Tapi ternyata dia tetap tahan menderita sampai ke Bethlehem, sehingga dia menggenapi firman, supaya jelas bahwa dia disebut orang Nazaret, karena dipanggil dari Nazaret, menggenapi firman Tuhan. Kita sering bernyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu, tapi kita nggak mau menderita. Belajar yang pertama, kalau kita punya divine love breakthrough, pengen itu, maka belajar yang pertama, kita belajar untuk memiliki kasih itu tetap akan mengalahkan ketidaktahuan manusia. Kita tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, kasih kepada Tuhan menembus gelapnya malam. Di tengah-tengah situ masih malam, ada gembala di sana. Di padang Efrata, ya Bethlehem juga sebenarnya. Saudara, di padang Efrata gembala malam. Dan hebatnya gembala itu kok bisa langsung percaya ya kepada malaikat yang nyanyi pada waktu itu. Dan gelapnya malam, dia tembus untuk pergi ke kandang domba. Dia tidak menghiraukan lagi kambingnya yang jaga siapa. Nanti kalau hilang pasti dia dihukum oleh tuannya. Dia menebus orang yang kena gelap malam itu kan khawatir, takut. Iya kan? Malam bagi kita itu kan berbicara tentang kekhawatiran, ketakutan, membuat ada sesuatu bahaya. Tapi orang-orang gembala itu, dia tembus gelapnya malam untuk pergi ke kandang domba. Saya perhatikan di sini, kenapa dia punya kasih yang begitu luar biasa? Kenapa dia punya keberanian seperti itu? Karena ternyata meskipun dia sederhana, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang pertama kali datang menemui Yesus. Kenapa tidak raja? Kenapa tidak ahli Taurat? Kenapa tidak orang-orang hebat? Saudara tahu ahli Taurat cuma sibuk saja menghitung Alkitab saja syarat-syarat perpuluhan. Kalau perpuluhan beras 1 kilo maka dihitung berasnya, baru dihitung per 10-nya. Ruwet banget. Bagaimana tidak raja? Raja itu malah iri. Iya kan? Raja malah iri. Saya bilang sama jemaat, kita tidak usah ngiri. Kalau mereka ngiri kita nganan saja, supaya kita tidak tabrakan. Saudara perhatikan, tapi hebatnya mereka adalah mereka memiliki pengalaman rohani yang adikodrati. Ternyata untuk punya pengalaman pribadi yang adikodrati, yang mampu menembus gelapnya malam itu, tidak selalu dimiliki oleh orang-orang yang menurut dunia lebih rohani. Jadi tergantung bagaimana dia punya keyakinan penuh kepada Tuhan. Begitu malaikat Tuhan berbicara, hari ini telah lahir bagimu, dia tidak langsung bertanya, dia langsung bilang yes saja. Saudara masih bilang. Yang kedua, gembala itu ternyata tidak menunda kesempatan. Alkitab bilang malam itu juga dia langsung pergi. Malam loh saudara. Ya, saya belajar seperti gembala ini. Saya suatu kali punya pengalaman ketika pelayanan sedang di Purwomartani dekat Ringin sana. Tiba-tiba ada jemaat di Parangtritis sakit habis kanker payudara dan dioperasi. Tapi jemaat yang dari Jakarta pulang. Dan malam itu jam 11 malam. Abah bisa ke Parangtritis enggak? Kenapa? Bude saya udah mengerang kesakitan. Saudara, saya bisa alasan besok pagi. Tapi saya bilang enggak, malam ini saya mau ke Parangtritis. Berangkat dari Purwo langsung ke Parangtritis, berdoa, jam 12 selesai dia tidur. Tidur saya pulang, jam 6 ditelepon, Abah, kakak saya sudah pulang ke rumah Bapak. Saudara perhatikan, kalau malam itu saya menunda untuk tidak ke Parangtritis, saya menjadi pendeta yang menyesal seumur hidup. Saudara perhatikan, berapa banyak orang yang menyesal, kenapa? Ngerti ngono kata orang Jawa. Iya kan? Kenapa kita banyak orang tidak menikmati berkat Natal? Yang luar biasa di situ katakan, dia tidak khawatir tentang ternak mereka. Dan yang hebat adalah dampak dari orang yang memiliki kasih ilahi seperti kasihnya gembala itu. Dia pulang selalu dengan sukacita.
Ini berkat yang kedua, kita belajar, kita bersukacita. Jadi orang Natal itu identik dengan sukacita, tidak seperti lampu kelap-kelip ini kan. Ini lampu menggambarkan sebenarnya, kadang-kadang ini menggambarkan iman Kristen loh. Munculnya pada saat Natal, setelah Natal dibongkar lagi. Iya kan, kelap-kelip saja gitu. Ya, jujur apa ya, besok ini kapan dibongkar lagi? Lampu ini dibongkar lagi kapan? Seumur hidup lampu. Dan itu, tapi gembala itu tengah malam dia tidak khawatir dombanya dicuri, tidak pernah khawatir dombanya dimakan binatang. Yang dia tahu, saya sudah bertemu dengan Yesus dan dia bahagia, sukacita. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan berkat Natal itu menghadapi 2022 dia sukacita. Dan orang yang sukacita itu bibirnya ditarik ke samping, bukan ditarik ke depan. Yang ketiga, saudara, kasih kepada Allah akan mengalahkan egosentris. Orang Majus itu kan orang intelektual, hebat, dia pinter. Kalau nggak kepintaran, dia nggak akan percaya kepada bintang yang menuntun dia. Karena pintar itulah dia. Lalu kemudian karena saking pintarnya dia berpikir juga, tidak mungkin raja itu pasti dilahirkan dari anak raja. Makanya dia perginya ke istana. Tapi begitu diberitahu bukan di istana, tidak ada. Herodes tidak punya anak baru lahir. Lalu nanya, oh di Bethlehem. Lalu dia pergi ke Bethlehem. Saudara perhatikan, orang Majus, orang kaya itu, yang sampai hari ini menurut sejarah bahwa di gereja Nativity kenapa tidak dihancurkan gua tempat kelahiran itu? Karena ketika perang salib mau dihancurkan tidak jadi. Kenapa? Karena ada bangsawan orang Majus, ada mosaiknya di situ. Tapi ketika mereka sampai di rumah, mereka bertemu dengan raja yang kata Tuhan itu raja adalah bayi biasa di rumah sederhana dengan bapak ibu yang sangat sederhana. Kalau dia ego, kalau dia merasa dia lebih hebat, Alkitab mencatat pasti dia tidak akan sujud. Tapi Alkitab bilang dia sujud menyembah bayi itu. Kadang-kadang kita jangankan begitu. Kita kalau dengar khotbah saja pilih-pilih pendetanya. Kalau pendeta besar jauh datang. Padahal saya seumur-umur gak akan pernah bisa menjadi pendeta besar. Ya, saudara gak akan pernah jadi pendeta besar. Saya pendeta kecil terus. Makanya kalau khotbah pun tidak pernah bilang waktu saya kecil. Karena sampai hari ini masih kecil. Saudara perhatikan, orang Majus itu rendah hati. Dan orang rendah hati itu belum tentu yang pendek. Iya kan? Yang pendek hatinya bisa tinggi. Ya, Pak Ben lebih tinggi dari saya, mungkin lebih rendah, lebih besar dari Pak Ben timbang saya. Saudara perhatikan, cuma orang pendek itu berpikirnya lebih cepat, Pak. Karena antara mata sama hati dekat gitu. Kalau ego dia nggak akan mungkin berlutut, saudara. Makanya perhatikan kenapa dia bisa diberkati Tuhan dan namanya dicatat, membawa pertobatan yang begitu hebat sampai kapanpun dia akan dicatat firman Tuhan itu. Karena dia rendah hati. Jadi Natal itu adalah ketika kita punya kasih kepada Allah, kita akan mengalahkan ego kita di hadapan Tuhan. Tidak ada hamba, tidak ada orang hebat, tidak ada orang terpelajar. Kata Tuhan, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita standarnya sama, anak Allah. Dan kalau anak Allah begitu, kita ini ahli waris. Nah, lalu kemudian orang Majus itu adalah meskipun dia terpelajar, dia rendah hati. Yang kedua, dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Walaupun dia pintar, dia lebih percaya kepada pimpinan Tuhan. Waktu masuk istana Firaun, bintangnya istana Herodes bintangnya hilang. Begitu keluar ada lagi, dia ngikutin lagi bintang. Dan dia yakin itu ada dari Tuhan yang menuntun kita. Sesuatu yang tidak logis tapi dia yakin itu dari Tuhan. Berapa banyak sekarang orang semakin pintar justru semakin tidak mempercayai Tuhan. Saya ngajar logika, saya bilang kalian jangan terlalu pintar. Loh kenapa Pak? Kalau terlalu pintar logika imanmu bisa berkurang. Karena bisa dilogikakan semua. Saudara perhatikan di sini, inilah makanya kita belajar kepada orang Majus. Saya mengabaikan saya kalau dikatakan dah dihargai ya juga sudah tidak apa-apa. Ya, ketika saya saksikan bagaimana saya pelayanan di Ambarukmo, sudah mau duduk di depan, WL-nya bilang maaf Bapak duduknya di belakang. Kenapa? Karena yang di depan tuh Pak Pendeta. Ya sudah, saya sama istri pindah di belakang gitu ya. Karena yang seperti ini tidak layak disebut pendeta mungkin ya. Ya wajahnya itu enggak apa-apa. Ya, dan saya sampai sekarang orang manggilnya Abah enggak pendeta. Ya, makanya di tempat kami juga nggak ada nyalaan lilin Pak. Baru besok ini ada nyalakan lilin seumur-umur. Kenapa? Pertama kali gereja dibangun ada nyalaan lilin. Pendetanya kelewatan Pak. Jadi saya itu gembalanya nggak nyalakan lilin kan terlalu gitu.
Saya perhatikan, inilah makanya hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang berikutnya adalah orang Majus itu mampu memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari yang diberikan, emas, kemenyan, dan mur, bukan 1 gram 2 gram loh emasnya. Kenapa? Emas itu adalah dipersiapkan Tuhan supaya Yusuf dan Maria cukup untuk hidup di Mesir sampai dia dipanggil kembali. Saudara, dan mau pulang lagi ke Yerusalem, kata Tuhan jangan kembali. Dia akhirnya pergi ke Nazaret supaya dia menurut ketetapan Tuhan, genaplah yang difirmankan Tuhan bahwa Yesus dipanggil dari Nazaret. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Dia memberikan yang terbaik. Seringkali kita memberikan yang bukan yang terbaik. Yang banyak itu belum tentu terbaik. Iya kan? Kita melihat persembahan Ananias dan Safira dibanding dengan persembahan dari Barnabas. Apakah lebih besar Barnabas? Tidak. Tidak juga. Tapi dilihat dari motivasi yang ada dalam tubuhnya, dalam hidupnya, memberi yang terbaik. Nah, kita melihat ada berkat yang terakhir, berkat divine love breakthrough. Ada yang pertama, kita akan menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi 2022, ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan itu jelas. Sekarang tinggal kasih kita kepada Tuhan yang tadi diperbaharui, diupdate kasih kita. Kalau kita melakukan update kasih kita kepada Tuhan, memiliki kasih ilahi, kita akan menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu saya menikmatinya dalam kondisi apapun Tuhan tetap pelihara. Yang kedua, saudara, kita akan menjadi berkat bahkan sampai selama-lamanya. Ingat kasih kepada Tuhan 4 orang atau rombongan yang menggotong orang lumpuh itu karena dia punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan ditunjukkan dengan kasih kepada sesama. Akhirnya apa? Orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan orang lumpuh bukannya bisa berjalan, saudara bisa bayangkan, yang punya rumah kira-kira, kalau yang punya rumah kita kira-kira bilang gimana? Sudah selesai ibadah dan Yesus bilang begini, bangunlah, angkat tilammu dan pulanglah. Orang lumpuh pulang, rombongannya pulang, Yesus pulang, muridnya pulang. Yang tinggal di situ siapa? Tinggal yang punya rumah. Yang punya rumah, rumahnya bolong di atasnya. Kalau dia nggak punya kasih kepada Tuhan, pasti akan dibilang Yesus tidak bertanggung jawab. Tapi karena punya kasih kepada Tuhan, Alkitab kita tidak pernah ada tulisan orang itu mengeluh. Yang kedua, kita melihat karena ada kasih kepada Tuhan, janda Sarfat dipelihara sampai musim panen berikutnya dia tidak kekurangan tepung dan minyaknya. Itu berarti dia punya cadangan minyak dan tepung untuk panen berikutnya lagi. Bukankah Tuhan juga pasti siapkan kita? 2021 akan berakhir, Tuhan sudah siapkan cadangan devisa kita untuk tahun 2022. Kalau kita memiliki kasih ilahi kepada Tuhan, saya kasih dalam Tuhan, kasih Marta dan Maria. Ketika dianggap orang sudah mati 4 hari, sudah berbau busuk, tapi karena Marta dan Maria yang mengasihi Tuhan dan dia memiliki kasih yang besar kepada adiknya, saudara perhatikan, maka Lazarus itu akhirnya bangkit kembali yang tidak mungkin menjadi mungkin. The Gideon ini adalah satu pelayanan seperti Marta dan Maria. Ada banyak orang-orang yang tertidur, ada banyak orang-orang yang mati. Maka saya sangat yakin uluran tangan-tangan bapak-bapak yang luar biasa ini akan membuat banyak orang yang mati hidup kembali. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat Natal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk menikmatinya. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati firman ini. Tuhan, layakan kami untuk menikmatinya, bukan hanya sekedar menikmati, tapi kami boleh melakukan firman itu. Berkati Tuhan The Gideon Internasional yang ada di Yogyakarta ini. Biarlah Engkau terus pakai mereka semua, tutup bungkus semuanya dengan kuat kuasa darah-Mu. Urapi mereka semua Tuhan, sehingga kemanapun mereka diutus oleh Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, ketika mereka setia kepada Tuhan, apapun yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.